diobatkan sampai ke Cina pun nggak sembuh. Tinggal berapa umurku? Gimana kalau aku mati? Anakku gimana? Suamiku gimana? Mamaku gimana? Adik-adikku tuh menerimanya gimana? Jadi intimidasi iblis itu, waduh, kuat sekali dah pokoknya. Aku kepingin mati aja, Tuhan bilang enggak kan? Berarti kan aku dikasih penghiburan. Kekuatan yang aku dapat itu ternyata aku dapat sesaat sebelum aku menyerah. Aku sudah bertekad dengan diriku sendiri, oke, aku jalanin. Aku nggak akan mati karena kanker ini. Jadi aku akan buktikan kepada orang lain bahwa kita bisa. Kalau kita mau ya, maksudnya ya, kita berkomitmen, kita bisa mengalahkan cancer. Jadi anggap aja gini, oke, kalau aku bisa ngomong sama cancer, oke cancer, ayo, kamu nggak akan membuat aku itu bertekuk lutut, bahkan aku akan berdiri dengan tegak di kakiku. Itu sih. Jadi aku akan membuktikan bahwa cancer itu nggak membuat orang meninggal. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga seluruh pengurus jemaat dari GPIA Ebenezer. Saya Pendeta Johan Kristianto Teja dari GPIA juga, tapi saya di Surabaya. Kali ini saya ngajak adik-adik rohani saya dari Malang, tapi suaminya nih wong Solo aslinya ya, temannya Pak Roni sekolah SD dulu ya. Saya persilakan yang pertama itu Bapak Dodi Prasetyo, boleh berdiri Pak. Puji Tuhan. Dengan istrinya itu Ibu Lim Fang Fang. Ya. Memang yang mengalami itu Ibu Lim Fang Fang, tapi peran suaminya luar biasa. Saya mengikuti ya adik-adik saya ini. Mereka bilang sama saya, Pak Dodi khususnya, Pak Johan, piye enake Pak Johan? Ya gimana? Saya tak tinggal usaha saya mau fokus untuk menemani istri saya melewati masa-masa lewat lembah kekelaman Bapak Ibu. Berapa lama Pak Dodi? Ya mungkin bisa 1 tahun 2 tahun. Karena cintanya dan karena cinta lebih kuat dari maut Bapak, kata Kidung Agung. Cinta itu lebih kuat dari maut. Dan Pak Dodi memilih untuk meninggalkan usaha pekerjaannya. Dia fokus meneruskan usaha istrinya juga. Mereka berdua beda usahanya. Dan selama 1 tahun 2 tahun Pak Dodi menemani istrinya, nganter ke istrinya ke berbagai tempat untuk check up, untuk berobat dan sebagainya. Sesuatu yang luar biasa. Kalau ada istri yang hebat, tapi tentu juga ada suami yang hebat yang menguatkan istrinya. Saya silakan, kali ini bapaknya tunggu dulu saksinya ya, kapan-kapan. Kali ini ibunya dulu, Ibu Lim Fang Fang, saya persilakan. Ya. Shalom semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Roni, Bapak Pendeta, juga Bapak Pendeta Johan, dan kepada seluruh jemaat GPIA Ebenezer untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk boleh saya membagikan beberapa kebaikan Tuhan di antara banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Lim Fang Fang. Saat ini saya 49 tahun, jadi lahir di tahun 73. Saya menemukan suami saya itu pada waktu kita kuliah di Petra, Surabaya. Suami saya seorang anak Tuhan juga, dan kebetulan almarhum mertua saya juga seorang pelayan Tuhan, majelis di GKI Sangkra selama 30 tahun. Saya dikaruniai 3 orang anak, 2 anak perempuan saat ini bersama saya,
Dan satu lagi anak lelaki saya ini udah menjadi anak surgawi. Di tahun 2018 kemarin, sepanjang tahun itu saya udah merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak beres sama diri saya. Sering capek yang berkepanjangan Bapak Ibu. Terus ada di bagian dada saya tuh ada yang terasa sakit waktu itu. Dan di bulan November 2018 saya memberanikan diri untuk memeriksakan ke dokter. Nah, setelah saya periksa di dokter itu, dokter menyatakan bahwa saya terkena kanker payudara. Jadi pada waktu itu saya dokter mengatakan itu tuh saya diam, tapi bingung. Kaget tepatnya ya. Jadi orang yang saya ini nggak pernah sakit yang aneh-aneh. Masuk rumah sakit hanya untuk operasi melahirkan anak. Terus gaya hidup saya juga nggak aneh-aneh. Saya dulu suka olahraga. Makanan saya yang saya suka hanya sayur. Daging saya nggak terlalu suka. Kenapa kok tiba-tiba divonis kanker? Jadi hari itu adalah suatu hari yang ngeblank gitu. Nggak tahu mau cara berpikirnya gimana saya bisa menerima keputusan dokter itu. Terus dokter bilang dari gambar yang dia lihat di USG, ini tipe kankernya ini adalah tipe BRCA. Secara kedokteran itu ada singkatan BRCA, dan setelah saya Google itu ternyata tipe BRCA ini adalah tipe yang agresif dan ganas. Jadi karena tipenya begitu, dokter menyarankan bahwa saya harus cepat-cepat untuk melakukan operasi, mengambil benjolan itu. Jadi kanker ini, kalau penyakit kanker ini berpacu dengan waktu. Jadi mana yang cepat? Kalau penyebarannya lebih cepat, saya pasti kemungkinan hidupnya nggak panjang. Tapi kalau pengobatannya itu lebih cepat, dan obat yang masuk itu lebih keras daripada sel kanker itu, kemungkinan untuk hidup itu jadi lebih lama. Jadi saya ke dokter lagi dan saya bertekad untuk melakukan operasi. Jadi itu saya lakukan operasi pada bulan Januari Desember 2018. Nah, setelah operasi itu, hasil operasi ini akan ada hasilnya di patologi 2 minggu kemudian untuk mengetahui apakah jenis kanker ini tuh jenis yang apa, dan pengobatannya itu memakai treatment yang gimana itu dari hasil patologi. Jadi bulan Desember itu mendekati Natal itu saya menantikan suatu hadiah dari Tuhan. Jadi saya minta ke Tuhan, kalau boleh saya ini dikasih hadiah Natal yang mungkin bagi Tuhan itu gampang menurut saya. Tuhan jadikan bahwa hasil operasi yang saya lakukan kemarin itu aman, dalam artian kanker itu yang nggak menyebar, jadi hanya satu tempat, sehingga saya nggak perlu lagi untuk treatment yang menakutkan. Nah, email itu saya terima di tanggal 22 Desember. Saya buka email, saya baca email itu, dan ternyata hasilnya tidak bagus. Jadi ternyata kanker saya ini sudah menyebar. Jadi meskipun kecil, kanker saya ini sudah menyebar melewati kelenjar getah bening, karena getah bening itu juga sudah diambil dan di patologi juga ada kankernya. Jadi kanker itu sudah mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh saya. Keputusan dari dokter waktu hasil patologi itu, treatmentnya itu yang pertama harus kemoterapi. Yang kedua, saya harus lakukan operasi ulang. Jadi operasi yang kedua itu yang lebih besar daripada operasi pertama. Yang ketiga, saya harus melakukan radiasi selama sebulan penuh. Tidak boleh ada satu hari yang lolos, dan itu dilakukan setiap hari di rumah sakit 1 bulan penuh.
Waktu saya melihat hasil itu, saya menangis lagi. Tuhan, kenapa kok ini terjadi di saya gitu ya. Terus dan kenapa juga, apakah Tuhan juga udah enggak sayang sama saya? Kenapa kok yang saya minta itu enggak Tuhan kasih untuk hasil yang aman, enggak menyebar, sehingga saya tuh enggak memerlukan kemoterapi. Karena kebayang dari kemoterapi itu yang saya pernah tahu dan saya baca-baca, itu hasil orang-orang yang melakukan kemo itu sangat menakutkan Bapak Ibu. Jadi sakitnya tuh kalau saya lihat itu mereka tuh luar biasa, dan banyak yang nggak lolos, dalam artian banyak yang meninggal bukan karena kansernya, tapi karena nggak kuat di kemoterapi ini. Jadi hari-hari itu ya saya cuma bisa menangis tuh ya nggak bisa berpikir. Jadi gimana nanti anak-anak saya ini, saya punya 2 anak, yang satunya masih kecil waktu itu. Terus gimana dengan suami saya kalau saya tinggal, padahal suami saya ini ya yang saya tahu nggak ada saya gitu, kita selalu berdua kemana-mana. Terus berapa biaya yang nanti akan dikeluarkan, karena pengobatan kemo ini kan bukan seperti penyakit-penyakit yang biasa, jadi pengobatannya harus berkali-kali dan tidak tahu sampai kapan, waktu itu begitu. Terus gimana dengan, ya waktu itu saya masih punya usaha sampai sekarang, gimana dengan karyawan saya juga bingung, Tuhan ini gimana, yang saya harus berbuat apa, saya nggak tahu Tuhan waktu itu. Jadi ya saya hanya bisa menangis, dan memang prosedurnya harus kemo, ya saya lakukan itu kemo. Kemo yang pertama sudah saya tanya-tanya, suami saya ini menanyakan berbagai macam informasi ke orang-orang yang sudah pernah menjalani. Ada beberapa teman saya itu bilang ke saya, udah di kemo aja, karena kemo ini prosedurnya tuh diinfus, jadi anggap aja kamu ini lagi nyalon di salon kecantikan yang juga diinfus gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Terus saya tanya, lah efeknya ke tubuh itu gimana? Ya pasti nggak enak badan, tapi nanti 3-4 hari itu akan selesai nggak enak badannya, dan nanti akan biasa lagi, dan itu akan berulang untuk ke kemo selanjutnya. Oke, jadi saya memberanikan diri waktu itu kemoterapi yang saya jalani untuk pertama kali itu prosedurnya itu suster mengasih ini lapisan, jadi kayak istilahnya kalau saya bilang disolasi semua ini tangan saya ini, terus dimasukkan suatu cairan di tiup yang besar sekali waktu itu, dimasukkan pelan-pelan. Suster bilang gini, jangan bergerak, kalau kamu bergerak 1 tetes aja cairan ini jatuh ke tubuh kamu atau bagian kulit kamu yang tidak terlindungi, itu langsung terbakar kulitmu dan lubang. Jadi saya ini bingung waktu itu dibilang begitu, terus dimasuk ke tubuh saya apa ya, kuat gitu ya, karena itu kan cairan yang sangat keras waktu itu. Perjalanan kemo saya mulai 7 jam lamanya saya diinfus, dimasukin obat diinfus, dimasuk obat diinfus. Di akhir kemo selesai 7 jam, posisinya kan duduk setengah berbaring. Begitu selesai dicabut, saya berdiri nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi mungkin karena kelamaan duduk juga bisa, tapi yang saya rasakan waktu itu tuh lemes semua, jadi dengkul ini nggak bisa dibuat, nggak mau kompromi untuk berdiri. Pusing sekali dan mual, langsung itu terasa. Di setiap kemo selalu saya rasakan seperti itu. Pada waktu kemo yang pertama, saya bilang ke diri saya sendiri, saya harus kuat dan saya pasti bisa untuk berdiri setelah kemo ini. Saya akan jalan menuju ke, waktu itu kita nginep di hotel ya, karena kan nginep di rumah sakit tuh kalau di negara orang tuh jauh lebih mahal rumah sakitnya daripada di hotel, karena hotel banyak pilihan harga. Tapi ternyata nggak bisa berdiri. Jadi ya untung saya punya suami, saya dulu milihnya yang badannya besar Bapak Ibu, karena saya kecil, pertama untuk perbaikan keturunan, tapi yang kedua memang ternyata untuk menopang saya dalam segala hal.
Jadi suami saya ini selalu ada di setiap kemo saya, nggak pernah absen untuk mengantarkan saya selama setahun lebih. Tidak pernah absen satu kali pun mengantar kemo saya. Jadi kemo saya itu ada 25 kali. Saya selalu setiap kemo dibopong sama suami saya, karena kalau di rumah sakit itu kursi roda terbatas. Jadi saya dibopong sama suami saya untuk bisa kembali ke kamar waktu itu. Udah ternyata kemo ini efeknya tuh di tubuh saya dari hari ke hari itu bertambah nggak enak badan, karena mungkin obatnya bekerja gitu ya. Jadi dari hari ke hari bertambah nggak enak badan, bertambah nggak enak badan, bertambah nggak enak badan. Yang saya rasakan waktu kemo pertama itu, karena mungkin tubuh saya kaget dimasukin obat yang segitu kerasnya. Jadi dari atas kepala sampai bawah kaki itu nggak ada yang nggak sakit, jadi semuanya terasa sakit. Kepala saya ini terasa ada 1000 paku yang menusuk-nusuk di seluruh kepala saya, yang saya rasakan seperti itu. Terus bibir saya ini dipenuhi sama sari awan. Jadi kalau jampion, bahasa Jawanya jampion itu kan lubang kecil putih di bibir bagian mulut itu udah sakit. Tapi kalau punya saya waktu itu lubangnya itu sebesar seini, dan itu merata semua di seluruh rongga mulut saya, termasuk di bawah lidah dan di tenggorokan saya. Jadi kalau saya ngacah itu udah putih semua. Jadi saya nggak bisa, susah untuk menelan, susah untuk makan. Terus saya juga badannya panas dingin. Terus karena obat kemonya yang begitu keras, itu lambung saya ini nggak kuat. Jadi saya pernah ada satu saat itu untuk gerak sedikit itu udah sakit dan nggak bisa jalan, karena lambung ini sakit sekali waktu itu. Terus tulang-tulang juga rasanya remuk redam, linu, cekot-cekot, udah itu apa ya, mungkin penderitaan yang campur jadi satu di hari yang sama dan setiap harinya bertambah volumenya. Sampailah saya waktu itu di hari yang ke-12 kemo pertama Pak, di hari yang ke-12 waktu itu saya udah merasa saya udah nggak mampu untuk bertahan, karena sakitnya tuh luar biasa. Saya udah minta ke Tuhan, sudah Tuhan, saya ngaku saya kalah aja, udah kalah ini saya Tuhan, saya sudah berusaha ini, saya nggak tahan sakitnya waktu itu memang. Jadi saya bilang ke Tuhan malam itu jam 4 pagi, anak saya, suami saya udah tidur semua. Tuhan, saya ngaku kalah, saya ampuni saya Tuhan, tapi saya mau Tuhan jemput saya aja sekarang, karena saya udah gak kuat lagi untuk melewati hari-hari selanjutnya. Jadi setelah saya berdoa ke Tuhan, saya merasakan sakit perut yang hebat banget, dengan gak ada yang nolong. Saya ke kamar mandi, itu sudah hampir pingsan waktu itu, udah gak kuat jalan tapi sakit perut Pak ini. Terus saya mohon maaf BAB, ternyata yang saya keluarkan itu darahnya warnanya pekat sekali sampai hitam begitu. Karena memang mungkin saya udah nggak makan beberapa hari, terus mungkin pendarahan juga terjadi di dalam. Cuman pada waktu itu saya berdoa ke Tuhan, Tuhan ini yang saya keluarkan ini nggak tahu apa, kayaknya darah yang hitam pekat, tapi saya minta Tuhan, dengan ini saya mengeluarkan seluruh racun di tubuh saya, seluruh racun jiwa, seluruh racun ada yang di hati saya, seluruh racun ada yang di tubuh saya keluarkan Tuhan. Nah setelah selesai, Tuhan waktu itu, Tuhan baik. Saya sampai nggak bisa ngomong tuh, Tuhan baik. Tuhan menjawab 2-3 jam, 3 jam kemudian mujizat itu terjadi di saya. Jadi saya merasakan itu ada aliran dingin, dimulai dari jempol saya, yang paling bawah jempol, itu pelan-pelan saya rasakan naik, dan saya tuh merasa ya sakit, iya di tubuh saya belum hilang, tapi saya merasakan itu dingin yang damai, sampai ke hati saya, terus ke kepala saya tuh, saya nangis waktu itu, karena terharu, Tuhan kok baik sekali. Dimana waktu saya ini sudah mau menyerah dengan hidup saya, tapi Tuhan itu tidak menyerah dengan hidup saya. Tuhan tolong itu, Tuhan tolong.
Jadi mulai hari itu tuh saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, saya ini berdosa ya, maksudnya meragukan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa Tuhan itu. Waktu itu saya udah bilang, oke lah Tuhan, saya mau jalanin ini. Asal Tuhan tetap bersama-sama aku. Saya mau jalani semua ini. Baik itu nanti keputusan dari Tuhan, saya hidup atau saya mati. Tapi waktu itu tuh saya bertekad untuk saya mau menjalani bersama Tuhan. Karena saya mendapatkan bahwa kedamaian itu bukan berarti tidak hadirnya masalah. Jadi ternyata kedamaian yang saya dapat itu saya dapatkan karena saya merasa kehadiran Tuhan itu ada di saya. Jadi waktu itu tuh saya nangis Bapak Ibu, jadi aduh Tuhan tuh begitu baik. Jadi oke lah, saya ikut apapun itu keputusan Tuhan, saya ikut. Hari berganti hari, ya memang rasa kemo itu nggak bisa dipungkiri, nggak enak sekali memang. Hari berganti hari, terus menerus, dan waktu itu saya ada di, tapi anehnya gini Bapak Ibu, saya menjalani hari-hari kemo setelah Tuhan menyatakan di malam itu ya, rasa sakit itu bisa saya nikmati. Dalam artian tuh begini, saya tuh semangat gitu, semangat untuk menjalani hari-hari saya. Karena di bayangan saya tuh gini, saya tidur besok pagi bangun, Tuhan itu pasti udah ada aja yang nyiapkan untuk membuat hati saya tuh suka, hati saya tuh gembira. Jadi saya semangat untuk menjalani hari-hari saya meskipun sakit, ada aja Tuhan itu kasih mujizat. Meskipun dari hal-hal yang kecil. Ini pumpung di Solo Pak, saya kemarin udah pernah cerita. Waktu di perjalanan kemo saya, suami saya ini selalu berusaha menghibur saya. Saya diperlakukan sebagai orang yang seperti orang sehat, tidak seperti orang sakit. Jadi saya diperlakukan tuh seperti orang yang sehat, enggak sakit gitu. Ya disuruh, ya diajak pergi, cuman memang harus dengan prokes yang ketat. Waktu itu imun saya kan rendah. Saya pernah diajak ke Solo waktu itu, waktu coblosannya Jokowi kalau nggak salah ya. Jadi tolnya dari Malang itu baru, saya diajak ke Solo karena perjalanannya kan diperkirakan cepat hari itu. Oke. Nah, waktu di perjalanan kemo, semua sel ini kan rusak Bapak Ibu, termasuk saraf panca indera saya. Jadi kalau saya kebelet untuk buang air kecil, saya nggak bisa merasakan. Tapi yang saya rasakan itu adalah sesak nafas. Dan sampai di perjalanan di Solo tuh saya udah bilang, saya sesak nafas ini. Saya sesak nafas berarti saya harus ke kamar kecil. Nah waktu itu udah sampai di Solo, langsung berhenti di Pasar Gede Solo. Di Pasar Gede Solo itu saya udah dalam hati, aduh kalau saya buang air kecil di situ itu kan pasar ya Pak, jadi belum tentu bersih. Dan banyak orang, nggak tahu orangnya itu sehat atau enggak yang sudah memakai kamar mandi itu. Jadi saya antri di kamar mandi itu, ada satu di dalam, dua di depan saya dan saya. Saya antri sesaat dan tiba-tiba itu ada seseorang yang menepuk punggung saya. Ibu ikut saya. Saya juga bingung, udah ikut aja karena sudah saya waktu itu sesak nafas nggak bisa berpikir, ikut aja. Ternyata bapak ini mengantarkan ke kamar mandi yang sebelah. Kamar mandi sebelah itu terkunci. Kuncinya dibuka dan saya dipersilakan masuk. Dalam hati saya, aduh Tuhan baik lagi ini. Jadi semua apa yang saya perlu itu pasti Tuhan sudah tahu. Dibuka, saya masuk kamar mandi itu, saya di dalam kamar mandi, untung saya dapat giliran pertama. Tapi yang anehnya setelah saya keluar, kamar mandi itu dikunci lagi. Saya sangat bersyukur ke Tuhan, saya heran, gimana Tuhan bisa sampai memperhatikan saya tuh sampai sebegitunya. Itu adalah ya bagi saya mujizat juga. Sampai di saya perjalanan kemo yang ketiga. Kemo yang ketiga ini di mana kondisi badan saya itu sudah banyak yang rusak Bapak Ibu, karena setiap kali kemo kan dimasukin cairan keras. Jadi pembuluh-pembuluh darah saya ini udah banyak yang rusak, pecah, bahkan ada yang mati, sehingga kalau diinfus atau diambil darah itu sudah nggak bisa keluar darahnya. Jadi yang kemo ketiga saya sesak nafas, saya segera dilarikan ke rumah sakit waktu itu karena udah ngomong sudah nggak bisa, terus mukanya udah putih, bibirnya udah putih, dilarikan ke rumah sakit sama suami saya.
Di rumah sakit itu dokter periksa, ambil darah saya ini nggak bisa, sampai saya dilubangin untuk bisa mengeluarkan darah. Dilubangin, diperes-peres, pokok gimana caranya darah itu keluar karena mau di lab kan Pak. Dari hasil lab itu ternyata saya ini kekurangan darah merah. Jadi darah merah kalau di orang normal di lab laboratorium batas bawahnya 11,00, punya saya waktu itu cuma 6. Dokter memutuskan harus transfusi. Saya tanya, suami saya yang tanya, transfusi ini sampai berapa labu, karena kita harus siapkan kan, labu itu kebetulan golongan darah saya O+ waktu itu nggak ada di Malang, jadi harus pesan ke Surabaya Pak. Dan dari Surabaya itu masih harus dimasukkan ke lemari penghangat karena biar sesuai dengan tubuh manusia. Jadi kita harus tahu Bapak Dodi harus beli berapa untuk siapkan berapa ampul, karena nggak bisa sewaktu-waktu ini belinya. Dari keterangan dokter kalau 6 ke 11 berarti butuh 10 ampul, karena satu ampul, satu labu itu hanya bisa menaikkan 0,5. 0,5 berarti kalau mau ke 11 kita butuh 5 kali setengah berarti 10. Oke, waktu itu sudah saya lakukan transfusi darah. Ternyata transfusi darah di saya itu sakitnya bukan main, karena mungkin pembuluhnya kan sudah kempet ya Pak, jadi untuk dimasukkan aliran satu cairan itu udah sakit sekali, apalagi darah yang dimasukkan itu kan darah tuh lebih kental daripada cairan obat-obatan. Jadi yang saya rasakan tuh begitu satu tes di labunya tuh, satu tes tuh aduh ngilunya tuh bisa saya rasakan tuh jalan di tangan saya, dan berakhir itu di dada saya tuh linu, dan itu ribuan tetes yang saya perjuangkan. Kalau orang normal saya tanya ke teman saya, satu labu itu berapa lama masuknya? Setengah jam, itu udah lama kalau orang normal, karena pembuluhnya besar, cepat masuknya. Tapi di saya itu 6 jam itu enggak habis satu labu. Setelah 6 jam labunya harus dibuang karena sudah rusak. Jadi saya putuskan untuk labu yang kedua, karena pasti enggak naik Pak. Kalau cuma satu itu kan enggak naik, 6,5 saya tetap sesak nafas. Jadi labu kedua saya lakukan, sudah nggak bisa lagi dari tangan, waktu itu tangan saya bengkak, jadi nggak bisa dimasukin obat lagi, jadi harus dicari dari kaki. Dari pembuluh kaki itu sakitnya lebih sakit daripada pembuluh tangan. Jadi saya lakukan lagi labu yang kedua. Setelah selesai labu yang kedua, saya bilang ke suami saya, sudah saya nggak mau lagi, karena sakit sekali, sakitnya tuh merasakan yang beribu-ribu tetes yang saya rasakan, linunya itu yang saya nggak kuat. Jadi saya bilang ke suami saya nggak mau lagi, sudah saya mau pulang saja. Meskipun saya sesak nafas nggak apa-apa, saya nikmati aja di rumah. Cuman pada waktu itu saya ada dengar dokter yang jagain saya tuh anak saya yang besar. Suami saya waktu itu pulang untuk istirahat di rumah, anak saya tuh bilang begini, dokter tolong lihatkan kondisi ibu saya. Waktu itu saya udah megap-megap, istilahnya itu ngomong nggak bisa, hanya bisa melihat orang, dan itu pun saya lihat tuh sudah jauh semua. Terus pendengaran saya tuh udah jauh semua, udah kabur, mungkin karena oksigennya sudah nggak masuk di otak waktu itu. Jadi saya dengar samar-samar itu, anak saya tanya, dokter saya ini ibu saya harus digimanakan supaya enggak seperti ini. Ya dokter bilang, ibu kamu ini diapa-apakan juga nggak bisa. Jadi lihat itu loh ibu, bernafas saja susah, duduk nggak bisa, bergerak nggak bisa. Ya sudahlah, kita tunggu aja. Wah, saya mendengar itu nangis ke Tuhan. Tuhan apalagi ini sekarang ini? Kok saya nggak bisa kata dokter? Itu saya masih di otak saya tuh masih mikir, kenapa nggak bisa? Dokter kenapa kok nggak bisa? Masa mau menyerah gitu? Apa saya harus menyerah juga hari ini? Waktu itu saya tanya ke Tuhan, gimana Tuhan? Tapi waktu itu sudah saya oke lah, pasrah nih, waktu itu tuh pasrah, istilahnya pasrah, udahlah apa yang terjadi udah aku ikut aja. Terus dokter bilang, anak saya tanya, kalau seumpama diteruskan untuk transfusi sampai angka berapa yang ibu saya ini boleh pulang? Minimal di angka berapa? Dokter bilang angka 10 oke, boleh pulang. Normalnya kan 11 Pak, paling bawah. Jadi 10 ibumu boleh pulang. Cuma
enggak mungkin, ini loh ibumu sudah mau pulang dan keluarga juga menyetujui ibumu pulang. Sekarang saya minta surat tanda tangan untuk keluar paksa saja. Itu. Jadi kalau kita di rumah sakit kalau tidak mengikuti prosedur kita harus tanggung jawab, mungkin suami atau yang bertanggung jawab pada saat itu untuk tanda tangan memperbolehkan yang sakit ini pulang, tapi juga menyetujui bahwa rumah sakit dan dokter tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Jadi waktu itu ditandatangani oleh suami saya, tapi saya harus tunggu karena saya waktu itu harus diambil darah lagi sebagai bukti bahwa keluarnya nanti dari rumah sakit itu di angka berapa. Saya tunggu 2 jam, hasil itu keluar. Keluar itu suami saya waktu itu, saya ingat menyodorkan, tapi saya ini bingung mau bacanya. Karena matanya udah juga bureng, enggak bisa lihat fokus. Tapi ternyata angka itu adalah angka yang tepat diminta oleh dokter. Jadi dokter tuh minta angka 10 dan itu yang tertera HB saya itu 10.00. Aduh, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan menyediakan apa yang betul-betul kita minta, aku bilang. Betul-betul. Jadi hanya 2 labu itu dokter bilang enggak mungkin sampai 7 karena kondisinya jelek. Tapi enggak ada yang enggak mungkin bagi Tuhan kita kan Bapak Ibu. Jadi Tuhan memang betul-betul menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan kuasanya lebih dari apapun di dunia ini. Yang semua orang bilang enggak bisa, bahkan dokter yang ahlinya pun bilang enggak bisa. Tapi enggak ada yang enggak bisa di hadapan Tuhan. Semua bisa. Asal kita tetap berpegang dengan Tuhan. Semua bisa. Ini kesaksian kebaikan Tuhan ini banyak sekali lain yang terjadi di hidup saya, enggak hanya ini aja. Banyak sekali. Mungkin nanti lain waktu saya kembali bersama Pak Johan di gereja ini. Cuman dari semua yang saya dapat kemarin, ada beberapa poin yang Tuhan kasih hikmat ke saya. Jadi untuk saya bisa menjalani kemarin itu, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan bahwa untuk poin yang pertama itu kita harus tetap percaya penuh ke Tuhan. Karena Tuhan enggak mungkin menyiapkan rancangan yang jelek untuk kita semua. Dan Tuhan juga udah berjanji bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita, menopang kita. Jika kita ini memang percaya penuh dengan Tuhan. Apapun rencana Tuhan, kita percaya bahwa itu adalah rencana yang terbaik untuk kita. Di waktu-waktu kemo itu suami saya selalu mengingatkan gini, kamu bisa. Karena Tuhan gak pernah kasih cobaan yang melebihi dari di luar kekuatan manusia. Kamu pasti bisa, kata suami saya. Dan itu memang ada ya Pak ya di ayatnya ya. Jadi Tuhan itu menganugerahkan kasih karunia kepada anak-anaknya agar dapat menanggungnya dan menyatakan berkatnya supaya kita semakin belajar mengandalkan Tuhan. Dan melatih kita supaya kita ini taat dan semakin berkomitmen untuk menghidupi firman-Nya. Jadi saya percaya Tuhan selalu ada untuk saya. Bahkan Tuhan tuh mengirimkan malaikat-malaikatnya di sekitar saya. Jadi malaikat-malaikat ini berupa manusia-manusia yang ada untuk menopang dan memberi kekuatan di sekitar saya. Suami saya, malaikat tanpa sayap, termasuk BS Johan, selalu ada dan selalu mendoakan di setiap kali saya mau kemo, di setiap kali saya merasa di titik bawah. Pastor Johan juga ikut menjadi malaikat saya. Jadi Tuhan gak pernah lah meninggalkan saya. Terus untuk yang kedua yang saya jalani, mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kondisinya baik-baik saja, di mana kalau kita itu dalam kondisi yang berkelimpahan atau dalam kondisi sehat lah, dalam kondisi hati senang, untuk bersyukur tuh gampang. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari yang baik, saya hari ini gembira begini begitu. Tapi kalau di waktu kondisi kita di padang pasir, di dalam suatu masalah yang sangat berat, tetaplah kita
berlatihlah untuk mengucap syukur. Memang tidak gampang, tapi perlu diingat, di dalam mengucap syukur itu ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan perlu diingat juga untuk kita di dalam masalah, waktu kita di padang gurun atau waktu kita di dalam suatu, Tuhan mengizinkan untuk di suatu kita berada di masalah yang berat, kita tetap bersyukur, karena suatu masalah itu bisa jadi atau pastinya Tuhan juga menyediakan berkat di balik itu, karena Tuhan juga ingin melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani. Tuhan mau mendidik kita untuk menjadi lebih taat, tetap setia. Tuhan juga mau menjadikan kita tuh pribadi yang tekun di berbagai hal. Untuk yang ketiga yang saya dapatkan kemarin, berserah penuh ke Tuhan, Bapak Ibu. Jadi berserah ini ada satu kata yang mirip dengan berserah, tapi artinya tuh sangat berlawanan, yaitu menyerah. Jadi berserah bukan berarti menyerah, karena kalau menyerah itu mempunyai arti itu pasrah dan tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan untuk ikut campur tangan. Jadi kita itu menyerah, dan dalam bahasa Jawanya itu opo jari. Padahal Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ngajarin kita itu kita bisa berserah ke Tuhan. Dalam artian itu berserah ini adalah suatu keputusan kita untuk menyerahkan semua masalah kita ke Tuhan dan mengizinkan untuk Tuhan ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu. Itu yang saya dapatkan untuk arti kata berserah. Dan tentunya kita juga nggak bisa diam aja dalam berserah, yaitu harus disertai dengan tindakan. Jadi melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan bagian lain yang kita tidak mampu untuk Tuhan ikut campur tangan. Ya, ini musim kehidupan saya yang kemarin. Saya pernah minta, tadi malam itu saya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya pernah minta, ya Tuhan, di bulan November beberapa tahun yang lalu kalau saya minta bahwa hasil operasi saya itu bagus, ternyata Tuhan masih memproses saya dengan perjalanan yang gak mudah. Tapi hari ini juga di bulan November, sama seperti 4 tahun yang lalu, dan saya sudah menerima hadiah kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi bagi saya hadiah dari Tuhan itu bukan hanya sekedar kesembuhan itu. Enggak, Bapak Ibu. Tapi bagi saya hadiah yang saya terima itu lebih dari itu. Karena saya mendapatkan pengalaman perjalanan hidup saya di lembah kegelapan itu disertai dengan Tuhan. Itu yang hadiah luar biasa untuk Tuhan bagi saya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya dan yakin bahwa semua kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, mujizat Tuhan yang ada di saya itu juga sudah disediakan oleh Tuhan untuk Bapak dan Ibu semua di sini. Jadi tetaplah melekat pada Tuhan, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan untuk segala macam masalah yang Bapak Ibu alami. Ya, mungkin sekian dari kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu semua hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.